Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai vektor untuk part yang ketiga. Pada part sebelumnya kita telah membahas operasi penjumlahan vektor dan pengurangan vektor dengan metode grafis atau geometris. Pada part kali ini kita akan membahas dengan menggunakan metode analitis. Metode analitis adalah suatu metode yang digunakan dalam menentukan besar dan arah resultan atau selisih dari dua atau lebih vektor dengan menggunakan perhitungan. Yang pertama kita bahas menggunakan aturan kosinus dan sinus. Adapun rumus yang digunakan merupakan rumus kosinus atau cos untuk menentukan besar resultan vektor dan rumus sinus atau sin untuk menentukan arah resultan vektor. Kita lihat pada gambar itu ada dua buah vektor, yaitu vektor F1 dan vektor F2. Kemudian sudut yang diapit di antara vektor F1 dan F2 adalah alfa. Kemudian resultannya adalah F1 ditambah F2. Maka untuk menentukan besar resultan vektornya kita bisa menggunakan aturan kosinus, yaitu rumus kosinus, yaitu persamaannya R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa, atau R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 cos alfa. Untuk menentukan arah sebuah vektor secara analitis ditentukan dengan menggunakan rumus sinus. Kita perhatikan gambar, di situ ada vektor F1, kemudian vektor F2, kemudian resultannya adalah R, di mana antara vektor F1 dan vektor F2 itu membentuk sudut alfa. Kemudian di antara vektor F1 dan vektor resultannya itu membentuk sudut beta, dan antara vektor F2 dan vektor resultan itu membentuk sudut alfa dikurang beta, sehingga untuk menentukan arahnya kita bisa menggunakan rumus sinus, di mana R per sin alfa itu sama dengan F1 per sin alfa dikurang beta sama dengan F2 per sin beta. Yang perlu kita ingat, bagaimana cara menentukan antara vektornya dibagi dengan sin sudutnya, itu kita lihat sudut di depan vektornya. Di sini ada F1, maka per sin alfa sudutnya di depannya atau di sudut samping vektornya. Kemudian resultan berarti per sin alfa. Di depan vektor resultan R itu ada alfa, kemudian di depan vektor F1 itu ada alfa kurang beta. Kemudian di depan vektor F2 itu ada sudut beta, sehingga R per sin alfa itu sama dengan F1 per sin alfa kurang beta sama dengan F2 per sin beta. Kita bisa lihat ke contoh soal. Hitunglah besar dan arah vektor resultan terhadap sumbu X positif. Kita bisa lihat di gambar itu ada dua buah vektor, yaitu vektor F1 dan vektor F2. Kemudian sudut yang mengapitnya, sudut antara vektor F1 dan F2 nya 60 derajat, di mana vektor F1 nya sama dengan 12 Newton, vektor F2 nya sama dengan 8 Newton. Yang ditanyakan berapakah, atau hitunglah besar dan arah vektor resultannya. Maka kita selesaikan. Yang pertama kita cari berapa besar resultan vektornya. Dari gambar bisa kita uraikan dulu gambar vektor gambarnya. Itu bisa gunakan metode jajar genjang. Kita
bikin duplikatnya F1 dan F2 sehingga didapatlah resultannya R. Sehingga besar resultan vektornya kita gunakan rumus atau aturan kosinus. Rumus kosinusnya R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Sehingga R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Kita masukkan F1 dan F2 nya ke dalam persamaan sehingga R sama dengan akar dari F1 nya 8 kuadrat ditambah F2 nya 12 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 12 kali cos alfa. Cos alfanya 60 derajat sehingga R sama dengan akar 64 ditambah 144 ditambah 192 cos 60 itu sama dengan setengah. Sehingga R sama dengan akar dari 304. Akar 304 ini bisa kita sederhanakan menjadi R-nya akar dari 16 dikali 19. 16 bisa kita keluarkan dari akar sehingga akar 16 itu sama dengan 4. Jadi R sama dengan 4 akar 19 Newton. Sehingga besar resultan vektornya adalah 4 akar 19. Untuk arah resultan vektornya bisa kita lihat gambar kembali. Di situ kita lihat gambar itu antara F1 dan F2 itu membentuk sudut 60 derajat. Berarti kita bisa tentukan dulu sudut yang mengapit antara F1 dan R, vektor F1 dengan vektor resultannya itu bisa kita kasih sudut beta misalkan, sehingga arah resultannya kita gunakan persamaan atau rumus dari sinus. Berarti kita cukup membandingkan dua persamaan sehingga kita bisa gunakan R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa kurang beta, atau R per sin alfa sama dengan F2 per sin beta, atau F1 per sin alfa kurang beta sama dengan F2 per sin beta. Karena di sini yang sudah kita ketahui adalah F1, F2 dan resultan, kemudian ada sudut 60 derajat yaitu adalah alfa, sehingga untuk memudahkan kita bisa menyamakan dua persamaan antara R per sin alfa sama dengan F2 per sin beta, di mana R itu adalah 4 akar 19 yang tadi kita dapatkan besar resultan vektornya, per sin alfanya sama dengan 60 derajat sama dengan F2 per sin beta, F2 nya sama dengan 8 Newton. Di depan F2, vektor F2 itu ada sudut beta. Sudut betanya itu sama dengan sin beta yang akan kita cari arahnya. Berarti 4 akar 9 sin 60 derajat itu setengah akar 3, berarti 4 akar 19 per setengah akar 3 sama dengan 8 per sin beta. Kita kalikan silang, berarti dapat 4 akar 19 kali sin beta itu sama dengan 8 dikali setengah akar 3. 4 akar 19 kali sin beta sama dengan 8 kali setengah akar 3, sehingga sin betanya 8 kali setengah akar 3 itu 8 kali setengah akar 3 per 4 akar 19, sehingga sin betanya sama dengan 8 kali setengah akar 3 itu sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 19. Sama-sama punya 4 bisa kita coret, 4 bagi 4 itu sama dengan 1, sehingga sin betanya sama dengan akar 3 per akar 19 atau akar 3 per 19. Didapatlah akar 3 per 19 itu sama dengan 0,158. Jadi sin betanya sama dengan akar dari 0,158 itu sama dengan 0,4. Sampai di sini juga perhitungannya. Kalau seandainya kita hanya karena bukan sudut-sudut istimewa, sehingga sin beta sama dengan 0,4 sampai di sini mencarinya tidak apa-apa. Kemudian jika kita menggunakan kalkulator bisa kita cari berapa arcus sin dari betanya. Berarti sin betanya itu betanya sama dengan arcus sin 0,4, atau betanya sama dengan kalau kita menggunakan kalkulator itu cari sin pangkat negatif 1. Berarti betanya sama dengan sin pangkat negatif 1 dari 0,4 atau arcus sin dari 0,4 itu sama dengan, kalau kita menggunakan kalkulator dapatlah betanya sama dengan 22,3
derajat. Jadi, besar resultan vektornya adalah 4/19 Newton. Dan arah resultan vektornya adalah 22,3 derajat terhadap sumbu X positif. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.